Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Demas Blogger. Kali ini saya akan membahas suatu hal yang berbeda, yaitu perihal tentang microstock yang contoh kasusnya itu Denon Project. Nah, ada teman-teman freelancer itu kebetulan dia akun Denon Project-nya itu di suspend, teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke TKP. Nah, teman-teman, kali ini saya akan langsung ke studi kasus perihal Denon Project. Jadi, kalau teman-teman belum tahu, Denon Project itu adalah salah satu microstock tempat berjualan icon yang stylenya hanya hitam putih, teman-teman. Nah, ada beberapa subscriber saya yang bertanya via yang menonton YouTube saya, itu tiba-tiba WA atau WhatsApp saya yang kira-kira dia mengalami permasalahan yang cukup serius kalau menurut saya. Nah, beliau ini punya 2 account di Denon Project, tapi dia menghubungkannya ke satu PayPal. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini percakapan saya dengan beliau. Jadi saya langsung skip, melompat aja ke Denon Project. Nah, ini permasalahannya. Jadi kira-kira seperti ini. Ada balasan dari Denon Project-nya itu kira-kira tanggal 28 kemarin, dan balasan dari adminnya itu namanya Erika, content manager. Dia bilang kalau dia itu punya 2 account Denon Project, terus dia menghubungkannya itu 2 account itu menggunakan satu PayPal gitu, teman-teman. Nah, ternyata pagi ini saat beliau ini login, ternyata tidak bisa masuk. Dan dia pun mengirimkan email ke ininya, ke adminnya, ke kontak CS-nya itu, dan mendapat balasan ya kira-kira ya karena disebabkan itu tadi, karena 2 akun TNP-nya dihubungkan ke dalam satu PayPal, teman-teman. Dan dari isi mailnya ini dibilang kalau dia hanya bisa menggunakan PayPal itu untuk di akun pertamanya saja pada satu di PayPal. Nah, makanya pagi ini dia coba WA saya, coba cari solusi. Nah, kira-kira begini. Ini percakapan saya dengan beliau ini. Saya cuma punya 2 account, tapi dia menghubungkan ke satu PayPal gitu, teman-teman. Nah, beliau ini masih baru dan memang belum sempat membaca aturan yang ada di Denon Project. Jadi beliau ini hanya mungkin setelah menonton beberapa video saya di playlist, mungkin dia sudah punya icon, kemudian di-upload. Terus pada saat di akunnya keduanya mungkin dia membuat akun lagi. Ternyata di akun keduanya itu dia kena masalah gitu, teman-teman, karena dianggap melakukan pelanggaran. Nah, akhirnya saya coba kasih percakapan saya dengan dia. Saya bilang ya itu karena kita memang karena nggak baca aturan Denon Project. Nah, balasannya juga ya mas, saya baru mulai istilahnya, tapi nggak nyampe bisa diambil nggak mas. Kita kan gini, teman-teman ya, ini percakapan saya dengan beliau. Terus ini juga saya mendapatkan izin dari beliau untuk mengangkat hal ini dan saya rekam untuk video YouTube saya itu tentang microstock, dan saya sudah mendapatkan izin dari beliau. Nah, katanya memang kenapa dia melakukan hal seperti itu, belum sempat membaca aturan ya karena dia nganggapnya ya kan di approve iconnya itu lama katanya gitu. Jadi karena lama dia akhirnya males untuk membaca peraturan yang ada di situ-situ, maksudnya Denon Project tadi. Nah, jadi di sini saya simpulkan bahwa kalau kita sebagai graphic design atau yang berkecimpung di dunia kreatif,
Kalau di Download Project kan berarti dia di icon ya teman-teman. Nah, di icon ataupun di situs yang lain yang nggak menutup kemungkinan selain Download Project atau di icon Finder atau di Shutterstock ataupun yang lainnya. Sebaiknya sebelum kita benar-benar ingin membuat dua akun di situs-situs, kita baca dulu peraturannya teman-teman. Karena apa? Ya, kalaupun misalnya akun teman-teman itu hanya sedikit saja vektor yang diupload, itu nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau sudah banyak, mungkin sudah misalnya 10.000 vektor, kemudian pas teman-teman mau menarik, ternyata ada masalah seperti ini, ya kan sayang teman-teman. Nah, maka itulah untuk mencegah hal ini lebih lanjut, sebaiknya teman-teman membaca dulu lain kali di term of service-nya atau lebih disingkat TOS. Nah, karena apa ya, kita kan di situ kan mereka kan yang punya situs, kita di situ hanya menumpang teman-teman. Makanya kita harus ikut aturan yang ada di Download Project. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lain dari YouTuber atau subscriber bisa membantu memecahkan solusinya, nanti teman-teman coba beri komentar di kolom bawah ya teman-teman, supaya bisa kita diskusikan sama-sama, dan kalau memang bisa dicari solusinya itu bagaimana. Kata beliau, dia sudah mengkontak ke PayPal dia. Kata dia, PayPal juga kemarin juga bermasalah sampai dia ditelepon dari pihak PayPal-nya kata dia. Dan sekarang kata dia, alhamdulillah sudah bisa. Nah, saya tanya balik, apa TNP-nya yang akun keduanya sudah bisa dilepas atau masih di-ban? Oh, ternyata dia bilang PayPal-nya teman-teman, dan akun non-project-nya belum. Ya, saya hanya bisa ya kalau kayak gini kan, posisi saya itu sebenarnya bukan admin ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, posisi saya itu sama seperti teman-teman. Konten kreator ya, yang membuat desain, kemudian mengupload dan mendapat penghasilan. Jadi sama, cuman bedanya saya di sini sebelum melakukan hal tersebut, saya baca dulu peraturan teman-teman. Karena setiap tahun, bahkan setiap bulan tuh bisa aja ada perombakan peraturan. Jadi kita harus selalu mengupdate ini kita teman-teman, pengetahuan kita. Kayak seperti inilah, misalnya undang-undang tahun 2000. Tak tahu 3 bulan 4 bulan ada lagi undang-undang yang terbaru lagi 2019. Berarti kan ada perubahan itu teman-teman. Jadi kita harus tahu gitu. Sama juga kayak peraturan yang ada di Microstock. Setiap Microstock situs itu ada peraturan sendiri. Nah, jadi kita biar tidak kena masalah di kemudian hari, ya sebelum memulai sebaiknya kita baca dulu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tahu cara memecahkan solusinya, nanti silakan aja komentar. Siapa tahu beliau ini bisa kita tolong. Tapi kalau memang dari situ memang teman-teman belum melakukan hal ini seperti beliau ini, sebaiknya jangan dan hindari teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom bawah. Dan jika teman-teman suka konten seperti ini, silakan like, kemudian bantu subscribe, share, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Dan jika teman-teman suka konten seputar Microstock ini tentang icon, itu teman-teman bisa cek di playlist saya yang berjudul Microstock. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.